Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baik kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, saya absen dulu ya satu persatu. Muhammad Dimas, Hadir, Bu. Rizkulia, Hadir, Bu. Nurul Fadila, Hadir, Bu. Nia Nikita. Hadir, Bu. Oke, bagus ya. Jadi, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang potongan bahan makanan. Ada yang tahu apa itu potongan bahan makanan? Nggak ada yang tahu ya? Enggak, Bu. Jadi, potongan bahan makanan yaitu dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garnish pada hidangan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan PPT. Bentar ya. PPT saya udah nampak belum? Udah, Bu. Apa itu potongan bahan makanan? Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, potongan bahan makanan dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garnish pada hidangan. Bahan makanan yang membutuhkan potongan sebelum proses pengolahan yaitu seperti daging, unggas, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Jadi ada beberapa fungsi saat melakukan pemotongan bahan makanan, yaitu mempermudah proses pengolahan bahan makanan, menambah nilai estetika makanan, dan menambah selera makan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemotongan pada bahan makanan
seperti sayuran dan buah-buahan, yaitu membersihkan sayur dari kotoran yang menempel. Kemudian mempertahankan zat vitamin yang terdapat dalam sayur agar tidak terlalu banyak larut saat pengolahan. Kemudian berupaya mencegah kerusakan pada sayuran, mempersiapkan sayuran sebelum diolah sesuai dengan jenis menu yang akan dimasak, memotong atau menyiapkan sayuran dengan teknik dan cara menyimpan yang benar, kupas dan potong buah atau sayur sedekat mungkin dengan waktu memasak untuk mencegah pengeringan dan kehilangan vitamin. Kupas setipis mungkin karena banyak nutrisi yang berada di bawah kulit. Potong dalam ukuran yang sama. Kemudian jaga sayuran atau buah yang dapat berubah menjadi coklat dalam air. Kemudian ada potongan sayuran. Potongan bahan makanan nabati meliputi sayuran dan buah-buahan. Potongan sayuran atau vegetable cutting adalah berbagai jenis potongan sayuran atau bahan makanan yang digunakan untuk pengolahan masakan. Kemudian ada beberapa contoh potongan sayuran. Yang pertama itu ada potongan jardinier, yaitu potongan sayuran berbentuk balok ukuran 3 x 1 x 1 cm. Jadi jenis sayuran yang memakai potongan ini biasanya wortel, lobak, labu siam, kentang, yang fungsinya sebagai pelengkap hidangan kontinental, yaitu sebagai side dish. Kemudian ada mesdoin atau cube, yaitu potongan sayuran berbentuk kubus ukuran 1 x 1 x 1 cm. Jenis sayurannya yaitu wortel, lobak, dan kentang, yang fungsinya untuk hidangan sambal goreng. Kemudian ada julienne, yaitu potongan sayuran berbentuk batang korek api, ukurannya 3-4 cm atau 30-40 x 2 x 2 mm. Jenis sayuran yang digunakan yaitu wortel, lobak, labu siam, rebung, dan kentang. Fungsinya untuk acar. Kemudian ada brunoise, yaitu potongan sayuran turunan dari julienne yang berbentuk kubus kecil ukuran 2 x 2 x 2 mm. Jadi contoh sayuran yang digunakan yaitu wortel dan kentang yang fungsinya untuk isi pastel dan isi rissoles. Kemudian ada baisen, yaitu potongan sayuran berbentuk bujur sangkar yang ukurannya itu 10 x 10 x 2 mm. Contoh sayuran yang digunakan yaitu wortel, labu siam, dan kentang yang fungsinya sebagai pelengkap garni atau isi sop. Kemudian ada chop, yaitu potongan sayuran yang berbentuk cacahan kecil yang tidak beraturan. Contoh sayuran yang digunakan yaitu seledri, bombay, bawang putih, dan parsley, yang berfungsi sebagai bumbu hiasan. Jadi ini contoh potongan-potongan dan ukurannya yang seperti brunoise yang ukurannya 1/8 x 1/8 x 1/8. Kemudian ada small dice yang ukurannya 1/4 x 1/4 x 1/4. Kemudian ada medium dice yang ukurannya 1/2 x 1/2 x 1/2. Kemudian ada large dice yaitu 3/4 x 3/4 x 3/4. Kemudian ada baisen yaitu 1/2 x 1/2 x 1/8. Kemudian ada potongan chiffon, yaitu potongan sayuran yang dipotong atau diiris setebal 1-2 mm memanjang. Contoh sayuran yang digunakan yaitu kol, daun selada, yang berfungsi sebagai pelengkap kuah bakso, garnish, underliner pada salad, shrimp cocktail. Kemudian ada veggie carrot, yaitu potongan sayuran berbentuk bulat pipi dengan ketebalan 2-3 mm. Contoh sayuran yang digunakan yaitu wortel dan fungsinya sebagai pelengkap main course dan isi sop. Kemudian ada barrel, yaitu potongan sayuran berbentuk seperti tong segi 8 dengan ukuran panjang 3-4 cm. Jadi contoh sayuran yang digunakan itu wortel, lobak, labu siam, dan kentang yang fungsinya sebagai pelengkap dalam hidangan. Misalnya itu ada cockle carrot. Kemudian ada turning, yaitu potongan sayuran yang berbentuk seperti tong segi 5 dengan panjang 3-4 cm. Yang contoh sayuran yang digunakan yaitu ada wortel, kentang, dan lobak yang fungsinya sebagai pelengkap main course.
Kemudian ada alumet, yaitu potongan sayuran tipis dengan ukuran 4-5 kali 0,5 kali 0,5 cm. Contoh sayuran yang digunakan ada wortel, lobak, labu siam, buncis, dan kentang, yang fungsinya sebagai pelengkap hidangan konvensional. Kemudian ada mirepoix, yaitu potongan sayuran yang tidak beraturan. Jadi sayuran yang digunakan itu wortel, bombay, batang seledri yang fungsinya untuk bumbu dalam pembuatan stok atau kaldu. Kemudian ada buket garni, yaitu ikatan bumbu yang terdiri dari batang seledri, lada butir, bay leaf, tim, bawang putih yang fungsinya untuk penyedap dalam pembuatan kaldu. Potongan kentang merupakan salah satu makanan pokok di dunia. Komposisi kentang yaitu 80% mengandung air, 18% zat tepung, 2% protein dan gula, sehingga cepat mengenyangkan perut. Mudah dicerna dibandingkan dengan roti karena mengandung karbohidrat yang lebih sedikit. Di samping itu, kentang juga mengandung vitamin C, yaitu tiamin dan isotin asid. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Anda memperhatikan saya tidak? Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Dan diam aja ya. Saya lanjut. Kemudian ada potongan pommes frites atau french fries, yaitu potongan kentang berbentuk balok yang tebalnya 1 kali 5 cm. Yang fungsinya sebagai kentang yang digoreng untuk pelengkap main course. Kemudian ada pommes pile, yaitu potongan kentang dengan irisan berbentuk jerami atau yang dipotong demikian. Yang ukurannya 5-6 cm, yang fungsinya untuk pelengkap main course. Kemudian ada pommes pon neuf, yaitu kentang dengan bentuk balok yang tebalnya 1,5 cm dan dengan panjang 5-6 cm, yang fungsinya untuk pelengkap main course. Kemudian ada pommes alumet, yaitu kentang yang dipotong dengan korek api dengan ukuran 0,5 kali 5 cm, yang berfungsi untuk pelengkap main course. Kemudian ada pommes parmentier, yaitu potongan kentang yang berbentuk kubus dengan 0,5 kali 0,5 cm, yang fungsinya untuk masakan sambal goreng. Kemudian ada pommes chips, yaitu atau potato chips, yaitu kentang yang diiris berbentuk bulat tipis, yang ukurannya 1 mm, yang berfungsi untuk makanan ringan atau snack sebagai pendamping main course. Kemudian ada pommes gaufrettes, yaitu waffle kentang, dipotong dengan tebal 0,5 cm menggunakan parutan khusus yang fungsinya sebagai course. Kemudian ada pommes olivettes, yaitu kentang dengan bentuk lonjong, dipotong memanjang dengan bentuk olive sepanjang 5 cm, yang fungsinya sebagai pelengkap main course. Kemudian ada pommes chatau atau pommes chatas, yaitu potongan tipis berbentuk oval yang fungsinya sebagai pelengkap main course yang dalam penyajiannya ditaburi parsley. Kemudian ada pommes cocotte, yaitu potongan dengan bentuk barrel berukuran 3 cm yang fungsinya sebagai pelengkap main course. Lalu ada pommes Parisienne atau potatoes Parisian style, yaitu potongan kentang dengan irisan berbentuk lereng besar dengan menggunakan Parisian cutter yang fungsinya untuk pelengkap main course atau isi sop. Kemudian ada pommes noisettes atau nut potatoes, yaitu potongan kentang dengan irisan berbentuk lereng kecil yang fungsinya untuk pelengkap main course atau isi sop. Kemudian ada pommes wedges, yaitu potongan kentang yang dipotong berbentuk segitiga yang berfungsi sebagai pelengkap main course. Kemudian ada pommes ana, yaitu potongan slice setebal 2-3 mm dan disusun melingkar untuk hidangan appetizer. Jadi ada beberapa cara pengolahan potongan bahan makanan yang baik. Yang pertama,
mencuci sayur, yaitu sayur umbi seperti wortel, lobak, kentang, dicuci dalam air bersih dengan gosokan yang agak keras dan merata sehingga tidak ada sisa tanah atau kotoran lainnya melekat pada sayuran. Kemudian seperti sayuran seperti daun seperti kol, selada, bayam dicuci dalam air banyak dan tergenang dengan goyangan yang teratur sehingga semua benda-benda yang melekat pada daun jatuh dan tenggelam dalam air. Kemudian ada bawang pre, mempunyai cara khusus untuk mencucinya, yaitu bagian daun dipotong pendek, kemudian akarnya dibuang, bagian yang berwarna hijau dan hijau muda dibelah dua membujur ke arah bagian yang berwarna hijau. Pembelahan membujur ini bertujuan agar bagian lapisan yang lebih dalam dapat dibuka dan dibersihkan atau dicuci dengan air. Kemudian ada bunga kol, dicuci dengan cara merendam terlebih dahulu dalam air dengan larutan garam sehingga ulat dan hama lainnya yang bermukim di bagian dalam sayuran keluar dan mengambang di permukaan air. Kemudian ada peeling atau mengupas sayur. Sayuran yang dikupas seperti wortel, lobak, mentimun, dan kentang. Caranya yaitu, pertama kita potong bagian pangkal atau kedua ujung, kedua genggam sayur dengan tangan kiri, kemudian tempelkan peeler atau alat pengupas pada bagian ujung yang terjauh dari badan kita. Sambil menekan peeler pada permukaan sayur dari kedudukan tadi ke arah badan kita, gerakkan diulang pada bagian yang lain dari ujung yang terjauh badan kita ke arah badan. Putarlah sayuran yang digenggam hati-hati sehingga bagian yang masih berkulit selalu menghadap ke atas. Dan terakhir, semua kotoran pada sebuah tempat. Setelah tempat ini penuh barulah buang ke keranjang sampah. Khusus untuk kentang, semua kentang yang sudah dikupas harus direndam dalam air dingin sebelum dimasak. Bila kentang yang sudah dikupas dibiarkan berhubungan langsung dengan udara terbuka, maka bagian yang berhubungan dengan udara langsung ini akan berubah warna menjadi semakin coklat. Perubahan warna ini akan mempengaruhi dan mengurangi penampilan kentang setelah dimasak. Dengan merendam kentang dalam air, maka perubahan warna ini dapat dicegah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Apa saja kentang yang baik untuk dikonsumsi, Bu? Apa? Apa saja ciri-ciri kentang yang baik untuk dikonsumsi? Jadi, ciri-ciri kentang yang baik untuk dikonsumsi itu seperti kentangnya harus bersih, tidak bertanah, tidak ada kotoran menempel, berwarna kuning, dan kandungan airnya lebih sedikit. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan potongan brisket pada daging sapi? Jadi potongan brisket pada daging sapi itu, dia potongannya itu yang diambil dari bagian dada bagian bawah yang di sekitar ketiak sapi. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya ingin menampilkan video tentang potongan bahan makanan. Allah.
Oke, itu dia beberapa contoh video dari potongan bahan makanan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin bertanya kepada kalian, dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, coba kalian jelaskan pengertian dari potongan bahan makanan. Saya tidak mau menunjuk, tapi silakan bagi siapa yang mau menjawab. Ada yang bisa? Nurul, silakan jawab, apa itu potongan bahan makanan? Potongan bahan makanan yang dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garnish pada hidangan, Bu. Ya, bagus ya. Kemudian, coba jelaskan 5 jenis potongan pada sayur. Dimas, silakan jawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Jawabannya cube, opat, brownies, Gunois. brownies, Gunois, bukan brownies ya, Gardiner, gunois. Siffonet.
Ya, walaupun ada sedikit kesalahan ya saat pelafalannya, nggak apa-apa ya. Sebelum saya akhiri pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengirimkan tugas, memberikan kalian tugas. Nanti saya kirim di Google Classroom. Silakan dikerjakan dan dikumpul sesuai tempatnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa berguna ya untuk kita semua. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.